wabarakatuh. Ketemu lagi bersama tutorial keren. Di playlist yang lalu kita telah belajar bagaimana dasar-dasar daripada program AutoCAD untuk penggambaran aplikasi 2 dimensi. Saat ini kita akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu penggambaran untuk 3 dimensinya. Ya, kita mulai dari sangat dasar sekali, yaitu pengenalan gambarnya ya, pengenalan view-nya. Jadi di dalam AutoCAD 2017 atau 2013, di luar daripada AutoCAD klasik ya, di sini ada 3 jenis tampilan. Nah, tampilan yang pertama yaitu tampilan untuk 2 dimensi, tampilan yang kedua adalah 3D basic, tampilan yang ketiga adalah 3D modeling. Nah, sementara untuk yang 3D, yang untuk 2D, di sini menu-menunya sudah kita kenal ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau belajar 3 dimensi harus benar-benar memahami dulu program 2 dimensinya, bagaimana cara penggunaan line, polyline, circle, arcus, tangen dan polygon, ellipse dan hatch, termasuk untuk penggunaan daripada layer dan modifikasinya, move, copy, stretch dan lain-lain. Jadi untuk memahami 3 dimensi ini syarat utamanya ini. Terus yang kedua, mengerti tentang vektor. Nah, kalau di 2 dimensi kita mengetahui vektor itu hanya 2 jenis ya. Maksudnya ada 2 sumbu ya, yaitu X dan Y. Nah, ini ada X dan Y ya. Nah, sementara untuk di 3 dimensi itu ada X, Y, Z. Jadi untuk posisi home ya, itu kalau untuk di 2 dimensi menggunakan top ya. Nah, sementara kalau untuk di 3 dimensi kita rubah dulu tampilan menjadi 3 dimensi. Posisi home-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan view SW isometris ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu SW isometris untuk di video selanjutnya. Nah, sementara di tampilan 3D modeling dia lebih lengkap lagi. Nah, dia lebih lengkap lagi untuk tools-toolsnya. Jadi pada saat untuk mengaplikasikan satu gambar, contoh misalnya kita dari 2 dimensi dulu mau menggambar satu layar gitu kan, nanti baru kita modifikasi di 3 dimensi juga bisa. Nah, sementara untuk penggambaran di 3 dimensi, untuk cara penulisan ataupun pengkodean ininya, vektornya itu menggunakan X, Y, dan Z. Jadi contohnya misalnya kita menggunakan titik line ya. Nah, line. Nah, misalnya kita masukkan aja titik awalnya itu misal 0,0,0. Jadi di sini 0 untuk X, 0 untuk Y, 0 untuk Z, artinya berada di posisi titik ini. Nah, jadi ketika kawan-kawan mau mengarahkannya secara manual juga bisa seperti ini gitu kan. Tapi terkadang tidak semua draw ataupun tools itu bisa digunakan untuk di 3 dimensi.
Jadi harus menggunakan beberapa tools yang seperti line gitu, itu ya hanya bisa digunakan di 3 dimensi. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan. Nanti selanjutnya akan diberitahukan. Jadi ketika kita mengarah kepada titik 0 ini, kita misalnya mau buat ke arah X, maka tinggal tekan aja gitu, misalnya 10. Nah, dan kita mau buat posisinya ke Z. Nah, perhatikan di sini polar 11,1835 sudut Z ya. Jadi tekan 10. Nah ini tekan 10 tuh. Nah, untuk menutup ini kemari, maka bisa ditekan C, enter, close. Nah, untuk memastikan dia ini benar-benar 3 dimensi, kawan-kawan bisa menggunakan perintah 3D orbit ya. Klik kiri bisa diputar. Nah, kira-kira udah jelas ya perbedaannya untuk 3 dimensi sama 2 dimensi. Nah, di sini kira-kira kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan, karena ini adalah video yang saya buat memang betul-betul sangat dasar sekali, di mana letak kebingungannya nanti saya akan memberikan jawabannya di kolom komentar. Kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini, tolong untuk bisa sedikit interaktif atau bertanya di kolom komentar bila memang ada hal-hal yang tidak dimengerti, ataupun ada mungkin barangkali penyampaian saya yang salah dan tidak sampai pemahamannya kepada kawan-kawan sekalian. Oke. Untuk pengaturan unit sama saja, misalnya kita ketik unit sama seperti di 2 dimensi kemarin, kita menggunakan desimalnya berapa, presisinya berapa, terus untuk ukuran unit to scale insert kontennya kita menggunakan sentimeter gitu. Nah, baru tinggal klik OK, sama aja. Nah, oke, saya rasa untuk video pertama ini saya sudahi dulu, dan kita akan lanjut ke video kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.